Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Syakur Yasin dengan tema kunci kebahagiaan jasmani dan rohani. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah kita doakan semoga almarhum Buya Syakur Yasin diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Makan ada nikmatnya, minum ada nikmatnya, hubungan seksual ada nikmatnya. Rohani pun juga sama, juga ingin mendapatkan kebahagiaan juga sama, iya kan? Dan tidak boleh rohani juga ditindas juga. Kedua-duanya sesuai, artinya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Makanan rohani ya lain dong dengan makanan jasadi. Dan itu tidak mungkin terpisah. Orang yang rohaninya sakit, jasadnya pasti sakit. Orang yang jasad sakit, rohani juga ikut sakit juga. Taryono digentong, tak obrol gentongnya panas beli. Lo kan beli panas. Dan orang ini begini, kebahagiaan itu apa kan? Mendefinisikan kebahagiaan juga kan belum jelas. Karena dalam pikiran orang banyak, kebahagiaan itu adalah uang berlimpah ruah, mobilnya banyak, rumahnya bagus, istrinya cantik, sawahnya luas. Itulah kebahagiaan. Itu definisi dalam pikiran, persepsi manusia pada umumnya. Sehingga kesehatannya pun dikorbankan untuk mendapatkan kebahagiaan materi itu. Sudah tahu sekarang lagi musim penyakit AIDS. Untuk mendapatkan bisa bikin rumah beli sawah, itu terpaksa ke Jakarta, dicat merah rambutnya kan gitu. Nah, sudah beli rumah, beli sawah, beli mobil, terkena penyakit AIDS, di mana enaknya? Itu kan di depan mata kita. Masih banyak orang yang mencari materi dengan mengorbankan kesehatan. Ya kan? Nah, sekarang kalau orang itu rohaninya sehat, ya kan gitu. Penyakit apapun yang melekat di jasadnya tidak ada masalah. Rohani tetap bahagia. Bisa dibayangkan nggak? Di dunianya Anda lihat rumahnya gubuk, makanya tiap hari pakai gesek. Tapi rohani dia sangat bahagia. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basyarin. Kebahagiaan yang tidak pernah dilihat orang, tidak pernah didengar, dan tidak bisa dibayangkan oleh siapapun. Mereka mengatakan kalau raja-raja itu melihat kebahagiaan kami, pasti mereka cemburu dan pasti kami akan dieksekusi oleh mereka. Iya, itu persoalannya. Nah, lalu kalau rohaninya Anda sehat, dijamin jasadmu tidak akan sakit. Dari mana sakitnya? Kalau rohani sehat, virus apapun, kuman apapun, partikel asing apapun yang masuk dalam darahmu dibantai habis semuanya. Betul. Ya, orang itu sakit karena jiwanya tidak seimbang, itu aja kok. Kan?
Orang lagi stres, rasa takut. Ada orang yang jiwanya damai, makanannya sama, sate, empal, sambal goreng, kerupuk, acar. Apa aja makanannya? Sate, empal, sambal goreng, acar. Yang ini makan lagi stres, lagi susah. Yang satu lagi damai, makan bersama. Tahu apa yang terjadi? Yang stres semua dimakan jadi sampah, keluar semua. Tidak ada energi, tidak ada vitamin, tidak ada protein yang bisa diserapnya. Ditolak oleh jasadnya. Ya, silakan tanya dokter. Iya. Karena mesin kita juga yang mengendalikan rohani kita. Gimana lagi? Nun? Ada, gilingan lagi ada. Iya. Karena semua hormon kita ini terproduksi itu sangat ditentukan oleh bagaimana emosi kita bekerja. Kalau kita itu sudah masuk malam hari, ya kan gitu, mata sudah terpejam, yang terjadilah produksi hormon melatonin membuat kita tidur. Kalau kita lagi marah, yang keluar hormonnya adalah kadar adrenalin tinggi. Lah ya iya. Gimana lagi? Udah. Badan kita namanya komputer. Badan namanya hardware. Jiwa kita namanya software. Terus gimana bedanya? Ya antara percontohan sarung dengan serangkanya, yaitu bisa saja sebagai untuk ini, tapi kan sangat sophisticated persoalannya, tidak semudah itu. Iya, mereka-nya nggak sama. Non? Ya, jadi dari mulai gigi gompel sampai penyakit kanker itu berawal dari jiwamu yang tidak seimbang kok. Loh iya. Jadi organ tubuh kita tidak bekerja secara maksimal. Ada kelengahan. Iya. Pasukan tempurnya nggak jalan. BNPT-nya tidur. Densus 88-nya nggak bawa senjata. Binnya nggak, mungkin tahu lagi pergi kemana tuh binnya. Iya. Ya semua tentara masuk, ya semua musuh masuk. Ya kita dioper kabrik semua oleh musuh tuh. Iya, itulah persoalannya. Jadi gitu, jadi artinya makanya beginilah pelajaran tasawuf nih sebetulnya bagi saya ini bukan akibat keputusasaan terhadap dekadensi moral yang ada pada zaman itu. Orang berfoya-foya, tega-tegaan, kemaksiatan sehingga mereka mengasingkan diri ke pinggir-pinggir, bukan. Tapi ini memang berburu satu konsep, satu antitesa. Ya kan gitu. Nah, maka mencari kebahagiaan yang hakiki itu aja kok. Dan yang sufi ini dibidah-bidahkan juga oleh ahlu syariatnya itu. Ya. Dari yang benar adalah syariat. Jadi itu sih kembali nanti pertempuran antar disiplin ilmu, masing-masing ilmu mengklaim dirinya akulah ilmu yang paling mulia. Iya, ya. Ilmu fikih mengklaim fikih adalah ilmu yang paling mulia. Man yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Betul enggak? Ilmu tauhid, ilmu yang paling mulia. Apa tuh syairnya tuh? Awalu wajibin alal
Insani barangnya mah kecap kabeh ki. Lah iya. Ilmu tafsir mengklaim paling hebat, ilmu nahwu paling hebat gitu. Ilmu kedokteran juga sama, paling mulia kata Ibnu Sinanya dibandingkan ilmu yang lain. Alasannya apa? Karena ilmu kedokteran ilmu yang bisa meringankan penderitaan orang lain. Ayo sudah. Masing-masing. Jadi nomor anda beli kecap nomor telu. Ya wis. Ya kalau kita hargai saja ya udah. Kata dokter kami paling ya deh setuju. Kata fuqaha kami yang paling ya deh setuju, silakan. Yang penting jangan bertengkar lah gitu. Ya kan? Ya itulah bahwa pertengkaran itu bukan antar manusia, antar ilmu juga bertengkar ilmu tuh. Iya. Dan masing-masing ilmu mengklaim ahli sorga. Itu. Kalau bisa masuk sorga, ahli sorga ilmu. Jadi mesti paham kan gitu persoalannya. Ya semua orang itu kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing ya bangga dengan partainya masing-masing kok. Macam-macam. Beli ngandel bahasa lemang semua. Ini banting ngandel ya. Ayo surak. Iya, jadi ya memang jadi begini aja lah. Saya ingin mengawinkan antara Indonesia dengan Islam. Islam Indonesia, Indonesia Islam sama setara. Mengawinkan psikologi dengan tasawuf. Jadi rasionalisasinya pas itu dengan ilmu psikologi. Ya. Dari perkawinan itu nanti kita melangkah dengan metapsikologi. Ya, yang nanti di belakang jiwa. Di belakang fisika namanya metafisika. Di belakang jiwa namanya metapsikologi ya. Iya dong. Nah itulah nanti kalau metapsikologi itu bukan persoalan gejala, tapi itu sudah merupakan kerangka besar akidah, keimanan, kan begitu? Iya dong. Iya, yang bisa menggerakkan semuanya. Jadi kapan ide itu akan menyentuh psikomotorik? Ketika itu dialamatkan kepada metafisika. Metapsikologi itu. Kalau masih dalam psikologi ya masih dalam pertarungan. Itu nantinya, tapi ini gagasan gitu. Orang masih bingung lah dia. Ini maksudnya apa metapsikologi ini? Satone kayak apa kan? Iya. Sekarang jiwa saja sampai sekarang semua ahli psikologi, psikolog, psikiater sampai sekarang belum mampu mendefinisikan jiwa. Yang mereka pelajari adalah gejala-gejalanya saja. Iya kan? Anda tahu besi ini punya magnet enggak? Enggak bisa dibuktikan. Nggak ada. Pakai mikroskop nggak kelihatan. Tapi bisa kita buktikan, kita tekan paku. Ketika ketarik, oh berarti ini mengandung. Paham nggak? Iya. Nah itu persoalannya. Nah ketika seseorang itu berani mengorbankan nyawanya, siap mati, kan sudah dihitung istrinya bakal jadi janda dan nanti kawin lagi kan, rumahnya ditinggalkan kan, dia akan meninggalkan dunia ini. Kenapa dia lakukan?
Iya kan? Betul nggak? Dan kita menikmati negara merdeka, punya tanah air, punya kebangsaan, ya kan gitu, punya batas wilayah, punya kedaulatan. Ini adalah jasa mereka yang siap meninggalkan dunia ini, meninggalkan anak istri. Percaya nggak? Daya iya. Dan kita juga beragama Islam sampai ke sini. Berapa pahlawan yang menyetorkan nyawanya untuk sampai Islam sampai ke sini. Ini sudah bukan urusan jiwa ini lagi. Itu sudah ada di belakang jiwa itu. Iya. Iya, kalau jiwa mah kenapa dia menangis? Ya karena sedih. Kenapa air mata mengalir? Ya itu karena ada hormonal yang keluar. Ya kan gitu. Ya kenapa? Karena emosinya tersentuh. Karena ada sesuatu yang menyedihkan, maka dia menangis. Ya sudah menangis. Tapi kalau suruh mati, entar dulu. Lah iya kan gitu. Dan kita sendiri hidup sama di dunia, di ruangan yang sama, udara yang sama. Ya, seperti kita berada di dalam gedung bioskop. Ada orang yang nonton bioskop larut dalam cerita itu, sampai nangis bareng. Nanti kalau lucu dia ketawa juga. Wong edan bikin ke. Ya kan? Tapi ada orang yang nonton gedung bioskop, dia tidak ikut nangis. Biar lucu dia nggak ketawa. Soalnya apa? Dia nonton matanya melihat, tapi mulutnya makannya kuaci. Ada nggak? Ada. Dia salah si penonton. Ada yang kadang-kadang larut gitu. Ya, kadang-kadang nggak. Begitu ceritanya lagi masalah cinta, karena dia dengan pacarnya sambil meluk pacarnya di dalam bioskop. Ya kalau sedih dia nangis gitu. Kalau sedang lucu dia nggak ketawa. Separuh-separuh, ntar masuk ntar keluar sama gitu. Di dunia kita juga sama. Ada orang yang melihat penderitaan, dia terharu. Dia kasih uang sambil menangis, ya Allah masa nggak makan. Yang cuek ada nggak? Nah itulah dia. Penonton sambil makan kuaci. Ada tetangganya nggak. Nah ternyata ini ruangan segini ini penonton yang larut dalam cerita film. Buktinya kita mau bikin ruangan semuanya nyumbang. Betul nggak? Ya jangan menghina yang kecil. Itu pun untung juga ada. Ya kan, memaksakan diri. Nyumbang 5.000, 10.000, yang 10 juta juga ada. Maka benar. Akan benar nggak? Ada yang nyumbang 10 juta kok. Pak Haji Sofyan dari Jakarta tuh 10 juta nih sudah saya katakan bangunan. Yang nggak pernah ikut ngaji di sini kan? Iya kan? Ya, sini kan itu nyumbang ya. Mang Ewo. Iya, yang duitnya agak ngomongnya sih gimana? Ya kita hargai dong. Yang penting kan ada kepedulian. Ya, jadi ini adalah penonton dalam gedung bioskop yang ikut menangis bersama saya kan gitu. Melas masa kan begitu. Kalau orang rasional tidak perlu kasihan, yang penonton yang ketiga tuh tidak perlu terharu, pokoknya rasional. Toh kalau gedung itu jadi, yang nikmati saya juga kok. Ngajinya lebih fokus lagi, yang untung saya. Yaudah nih 100.000. Ya kan begitu. Manusia beragam semuanya Pak Kardi, beragam. Ya itulah persoalannya. Sing totoannya anak kaji sakur ke pondok bakal jadi ketok kuping. Lah iya ada kok. Gimana lagi?
ada Haji Sakur penghayal berat. Jadi begini, sayanya meyakini karena saya yakin dengan Tuhanku. Yang melihat itu orang yang tidak yakin dengan Tuhannya. Jadi cita-cita saya dianggapnya hayal. Masuk akal kan? Ya iya. Dari mana? Gimana? Ya udah. Padahal kalau dia tahu tentang dirinya sendiri, ya kan gitu. Bisa muncul di dunia juga, dia tidak bisa menjawab kok. Iya. Dari satu butir sperma yang nggak kelihatan mata, ya kan? Seperti kecebong masuk dalam ovum, lalu jadi kamu kan? Bagaimana makan sehari-hari nggak tahu kan? Di dalam perut ibu itu keajaiban yang luar biasa proses kejadian manusia. Dia tidak mau tahu dan dia tidak pernah mengakui kok. Aku keluar sendiri. Non? Itulah masalahnya. Jadi ya seperti itu. Jadi begini dari dasar pemikirannya awal bahwa Allah ini memang menciptakan alam semesta dengan segala undang-undangnya dan sifatnya permanen, abadi, yaitu hukum alam, sunnatullah, ya, hukum kausalita. Kalau tidak makan ya lapar, kalau sudah makan ya kenyang, kalau ngantuk ya tidur, kalau sudah kenyang ya bangun. Itu berlaku, ya kan begitu. Begitu ada udara positif negatif akan bertemu menjadi geledek kan gitu, akan memicu turunnya hujan. Ya seperti itu. Itu berlaku umum pada siapa saja. Tapi ingat bahwa Allah sama sekali tidak diikat dengan hukum alam ini. Iya. Karena Allah tidak diikat dengan hukum sebab musabab, hukum kausalita, karena Allah adalah prima kausa, dihentikan bisa saja gitu. Jadi jangan dulu mengatakan mustahil. Mustahil itu nisbatan ilal khalqi, tapi ilal khaliq falaysa hunaka mustahilan. Nggak ada yang mustahil itu. Nah, kamu sandarannya kepada hukum kausalita atau kepada prima kausa. Orang yang berakidah itu orang hanya bergantung kepada prima kausa, yaitu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, hanya bergantung kepada Allah. Makanya tidak ada mustahil. Dan nasib itu juga dialami Nabi Muhammad, disebut penghayal juga. Disebut orang gila juga kan. Ya menurut otak sehat orang zaman itu ya tidak disalahkan kalau mereka menuduh Muhammad gila tuh, karena pakai otak mereka sendiri kan gitu. Dan orang sendiri menilai siapapun berdasarkan kemampuan penilaian dia. Dia mengukur dengan kemampuan dirinya sendiri. Jadi ketika ada orang di kertas maya mengatakan Kaji Sakur ku bisa apa sih? Ya memang gak bisa apa-apa, benar. Terus salahnya di mana? Yang klaim awal saya tidak punya apa-apa, saya tidak bisa apa-apa aja, la haula wala quwata, terus gimana? Loh ya kan? Jadi begini, cobalah kita apapun komentar orang kita terima apa adanya. Komentar orang itu mencerminkan kepribadian orang itu. Iya, kita sepakat. Ini umpamanya punten Haji Fuad,
semua sepakat dia intelektual, dia sarjana, ya kan gitu. Ada orang yang mengatakan goblok, ya sudah, itu mencerminkan kepribadian dia. Keputusan saya bahwa dia uneducated, bahwa orang itu tidak berpendidikan, itu aja kok. Jadi orang yang menyalah-nyalahkan Gus Dur, mengkritik Gus Dur, itu adalah mencerminkan kepribadian dia, bahwa dia tidak mengerti ilmu agama. Terus artinya komentarmu, your comment, semuanya itu merefleksikan kepribadianmu. Jadi Anda sama saja dengan membuka diri Anda, gue ini goblok, gitu aja kok. Iya. Kalau Anda tidak mau menghargai kebaikan orang sekecil apapun, itu adalah Anda memproklamirkan diri Anda bahwa Anda orang sombong. Ya. Iya. Nabi Muhammad kan punya sifat fatonah, cerdas. Ya, terus. Kemudian ada lagi ladina liman la aklalah, dinul akli. Lalu Nabi Muhammad di sholawat tuh Nabiil Ummi, maksud Nabiil Ummi ini kados pundi? Ya tahu. Iya. Terus pertanyaannya Nabi yang ummi itu iya. gimana? Apakah buta huruf itu maknanya goblok? Iya, mungkin enggak. Orang buta huruf tapi pinter. Ana wong buta huruf, mobilnya Mercedes, dosen motornya motor bodol, makanya pinter di sing buta huruf. Jadi dari mana Anda mengukur buta huruf goblok? Di bidang apa? Nun? Iya. Kita sekarang mengatakan biasanya kalau dasar buta huruf itu biasanya kata ejekan yang dimaksudkannya goblok. Ya kan? Betul nggak? Nabi Muhammad buta huruf, goblok enggak? Ya enggak. Terus bertentangan enggak? Andaikan saya ditawarin oleh Allah, wahai hambaku Syekh Abdul Syakur, aku ingin buat kamu orang buta huruf. Mangga Gusti, ilmumu ku cabut semuanya sampai nggak bisa nulis, kan gitu. Mangga, tapi saya dikasih daya ingat kayak Kanjeng Nabi Muhammad. Sekali orang mengatakan satu kalimat saja, seumur hidup tidak saya lupakan. Ketemu dengan siapa saja, sekali ketemu 30 tahun kemudian saya masih bisa mengurai kamu orang mana, dari mana, tanggal berapa apa. Kalau saya punya daya ingin kayak Kanjeng Nabi Muhammad, lalu saya kuliah lagi dalam keadaan buta huruf, saya tidak perlu pulpen, tidak perlu buku, tidak komputer, cukup saya datang, saya dengarkan, dosen menerangkan, semuanya saya hafal semuanya. Lulus nggak? Ya, karena Nabi Muhammad sendiri pernah tergopoh-gopoh, takut barangkali kelewatan, barangkali takut tidak hafal. Kata Allah, jangan menggerakkan mulutmu, jangan komat kamit, sudah dengarkan saja. Inna sanuqriuka falatansa. Guys, paham? Nun? Bukan, saya bisa menghafal apa saja.
saya tidak bisa menulis, tapi saya bisa menyelesaikan fisika partikelnya Einstein. Kalau semua saya hafal semuanya, saya goblok tapi pinter. Sebenarnya saya hafal semua, fisika, matematika, nggak usah baca, pokoknya guru ngomong saya hafalin, buka radio saya denger, hafal semuanya. Saya pinter nggak? Saya fatona nggak? Tapi saya buta huruf, nggak apa-apa. Ya wus belum. Tapi itu pun pada awalnya. Lama-lama mayat Kanjeng Nabi bisa baca juga dong. Tapi sifat uminya tetap melekat sekalipun dia sudah bisa baca ya. Iya dong. Awalnya iya orang nulis gitu. Sebetulnya mungkin itu hanya kiatnya Allah sajalah supaya orang Makkah percaya itu wahyu bukan karangan. Sebab kalau nabinya itu bisa nulis nanti orang curiga ini karangannya Muhammad kan gitu. Itu aja kok. Jadi itu sebagai bukti bahwa Al-Quran itu bukan karangannya Kanjeng Nabi. Nah kalau saya ngaku dapat wahyu, masa ngantelah sih aku nyung sekolah yang luar negeri 20 tahun ya pantas. Iya kan? Tapi kalau saya nyebut huruf, penggembala kambing, terus apa yang sampaikan memang ilmiah bisa dipertahankan kebenarannya, kan percaya dong. Itu berarti itu di luar kesadarannya, itu bukan pikirannya, itu memang dari Allah kan seperti itu. Jadi begini, apapun yang terjadi, kalau secara rasional memang ada hal-hal yang menunjangnya, namanya bapaknya jenderal, ibunya juga jenderal kepolisian, ya kan? Kemudian perusahaannya banyak bapaknya, kemudian dia masuk sekolah kedokteran, aneh nggak? Yang aneh tuh bapaknya tukang beca jadi dokter. Itu yang kamu kagumi kan? Ternyata dapat beasiswa dari Pemda. Dan saya mengawinkan dokter. Iya, dapat Pemda. Ya, kan gitu. Dan nasibnya bagus kan gitu. Testingnya lulus. Anaknya cerdas. Padahal buku nggak punya padahal. Ya kan? Pinjam-pinjam teman-teman. Ternyata dia saking cerdasnya. Berarti kan kita semakin mengaguminya. Nabi Muhammad itu lahir nggak punya bapak, masih kecil ibunya mati, ikut kakeknya mati, ikut paman sudah menggembala kambing, kawin sama janda tua, kan lebih hebat lagi kan? Apalagi? Jadi ya itulah makanya ini santri saya yang buat makan aja belum jelas makan besok adalah apa. Tapi kok bisa nyumbang 100.000, itu yang hebat. Kalau Pak Ahmad cuma 1 juta mah gak aneh. Iya dong, ya kan begitu. Ya betul aja nih Pak Edi, Pak Ahmad ya betul aja. Ya artinya kan dia kan mengorbankan 10% atau 20% dari penghasilannya. Kalau Pak Ahmad paling 0,00% kan gitu. Jadi mana yang dermawan? Nah, orang yang miskin memaksakan dirinya ingin menyumbang kan begitu. Jadi saya kira semua yang ada sini ahli surga semua kok. Oke, yuk, assalamualaikum.